يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأوطاني يا نبينا الهادي العدناني يا سر Mari kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-siwaku mutahharatun lil-fam wa mardatun lir-rab. Sahih rawahu Bukhari. Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man dana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة limpahan puji kehadirat Allah yang seluruh alam semesta tiada berhenti bergemuruh memuji Allah, yang langit dan bumi tiada berhenti mensucikan dan mengagungkan Allah. Maha Raja Tunggal dan Abadi, Maha memiliki segala yang ada, Maha menjadikan semua yang di alam semesta berkaitan satu sama lain di dalam rantai kehidupan antara hewan, tumbuhan, daratan, lautan dan lain, yang kesemuanya itu merupakan rantaian kehidupan yang berada di dalam satu genggaman yang maha tunggal dan maha abadi. Kehidupan dan kematian silih berganti memenuhi permukaan bumi. Berjuta-juta nama diizinkan hidup di atas bumi dan kemudian wafat. Demikian dari generasi ke generasi permukaan bumi dihamparkan Allah untuk keturunan Adam mencapai tujuannya kembali ke hadirat keridhaan Rabbul Alamin, kembali kepada tujuannya berjuang mencapai keridhaan Allah. Inilah tujuan penciptaan manusia. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aku dan kalian hidup di muka bumi.
dengan satu tujuan agar kita mendekat ke hadiratnya, agar memahami keluhurannya, agar mencapai kebahagiaan yang tersimpan di dalam keridhaannya, yang keridhaan Allah berpadu pada tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Beruntunglah mereka yang memahami samudra tuntunan ilahi yang dibawa oleh sang Nabi. Beruntunglah jiwa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah juga menjadikan surga yang jauh lebih indah dari dunia, dengan segala kemewahannya, dengan segala keindahannya, sebagai lambang kasih sayangnya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuknya, untuk membalas apa-apa yang ia perbuat. Alangkah indahnya Allah, karena Allah tidak perlu membalas setiap ketaatan, karena ketaatan sudah jelas tidak mampu membayar segala kenikmatan oleh Ad-Dayyan, Al-Malikud Dayyan, Maharaja yang berhutang jasa kepadanya seluruh makhluknya. Tiada akan pernah terbayar dengan ketaatan sepanjang waktu dan zaman. Namun Sang Maha Indah menjadikan ketaatan itu ada padanya balasan, demi mengundang hambanya untuk lebih ingin dekat ke hadiratnya. Untuk apa Allah menciptakan pahala? Untuk apa Allah mengingatkan manusia dengan neraka? Agar mereka mendekat ke hadirat Allah. Padahal Allah Maha tidak membutuhkan kita. Demikian samudera keindahan ilahi yang tiada akan pernah kita temukan pada makhluknya, terkecuali Maha Tunggal Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Bahkan melipat gandakan pembalasan amal pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Padahal tidak perlu ada yang disebut pembalasan pahala, karena setiap manusia sudah berhutang jasa yang tidak akan pernah terbayar dengan kenikmatan yang Allah berikan. Dan dia menamakan dirinya Ad-Dayyan, yang maha berhutang jasa kepadanya seluruh makhluk, agar setiap makhluk memahami bahawa setiap kehidupan mereka terikat kepada jasa Rabbul Alamin yang maha abadi. Semakin seseorang memahami syariatul mutahharah dan mendalami ilmu mulia ini, ia akan semakin paham betapa agungnya Sang Pemilik dirinya yang menawarkan padanya setiap nafas untuk bisa dekat ke hadirat Allah. Setiap nafas kita hidup ditawarkan pada kita untuk dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah nama yang terindah untuk dijawab panggilan dan seruannya. Seruan kasih sayang ilahi memanggil kita. Adakah kita menjawabnya dengan ibadah kita? Kebangkitan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmatnya Allah yang bersifat abadi dan kekal. Maka di malam ini kita melihat satu hadis yang membuka gerbang keluhuran tertinggi dari semua gerbang anugerah. Kita memahami anugerah Allah itu surga dan abadi, keabadiannya surga itu. Kita tahu itu anugerah besar. Tetapi diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi,
Ketika seseorang, semua penduduk surga sudah masuk ke dalam surga itu, sudah tahu dan merasakan kenikmatannya, sudah tinggal di istana-istana kemewahan yang selalu semakin indah, berubah semakin indah dan semakin indah sepanjang waktu dan saat, Allah memanggil hamba-hambanya. Maukah kalian kuberi yang lebih dari ini? Kata Allah. Hambanya bertanya, lebih? Apalagi anugerah lebih dari ini? Ini sudah surga dengan segala kemewahannya. Dari hadis yang kita dengar riwayat Sahihul Bukhari beberapa waktu yang pernah saya sebutkan, bahwa derajat terendah bagi orang yang terakhir masuk ke dalam surga adalah mendapatkan istana yang luasnya 10 kali lebih besar dari dunia. Wadhalika adnal maqam fil jannah. Itulah derajat yang paling rendah di surga, kata Rasul. Demikian riwayat Sahihul Bukhari. Sang Maha Kaya dan Maha melimpahkan kemuliaan ini, yang derajatnya paling rendah hambanya yang masuk surga itu 10 kali lebih luas dari dunia ini, menawarkan anugerah yang lebih dari itu. Bagaimana kalau yang paling rendah derajatnya, bagaimana yang paling tinggi? Bagaimana megah dan mewahnya istana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Allah berkata, la utiikum ahsan min dzalik. Maukah kalian kuberi lebih dari surga ini? Hamba-hambanya bertanya, apa wahai Allah yang lebih dari ini? Uhilla alaikum ridwani fala askhab alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan ridho dan cintaku untuk kalian, dan aku jadikan itu abadi untuk kalian, cinta dan restunya Allah. Ternyata cinta dan restunya Allah itu lebih mahal dan lebih agung dari surga dan segala isinya. Bagaimana mendapatkannya? Gerbang tuntunan Nabi Muhammad SAW terbuka bagi kita. Hadis yang kita baca, satu batang kayu kecil yang tidak seberapa harganya, as-siwak mutahharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak adalah pensuci mulut kita dan membawa keridhaan bagi Allah. Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkali-kali dan belasan bahkan puluhan bahkan ratusan riwayat yang menyebutkan tentang kemuliaan siwak. Di dalam hadis lainnya riwayat Sahih Bukhari, Rasul bersabda, laula anna syukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin. Kalau tidak karena memberatkan umatku, niscaya mewajibkan salat siwak itu pada setiap akan melakukan salat. Ada apa di belakang siwak? Di dalam riwayat Sahih Bukhari lainnya Rasul bersabda, "Aqtartu 'alaikum bis-siwak." Aku sarankan dan aku himbau kalian dengan memperbanyak bersiwak. Di dalam riwayat fikih lainnya Rasul bersabda, salat bis-siwak tafdul min sab'in salat min duni siwak. Salat dengan memakai siwak sebelumnya pahalanya 70 kali lebih besar, bahkan lebih dari salat tanpa memakai siwak. Ada apa dengan satu batang kayu terbuat dari pohon siwak ini? Hadirin, ketika Rasul berkata mutahharatun lil fam, pembersih mulut, kita berkata kalau pembersih mulut pasta gigi zaman sekarang lebih bisa membersihkan mulut. Tapi kita bertanya, maksudnya ini membersihkan mulut yang bagaimana? Membersihkan mulut dari dosa-dosa. Adakah 1000 pasta gigi di muka bumi bisa menyucikannya? Siwak menyucikan kotoran-kotoran dosa-dosa yang ada di mulut kita. Mana buktinya? Kalimat selanjutnya, mardatun lirrabb, membawa keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memakai siwak itu membuka keridhaan Allah.
Para ilmuwan kita membuktikan pada kayu siwak itu banyak zat-zat yang bermanfaat bagi manusia. Di antaranya ada zat yang ketika terserap oleh syaraf di gigi dan mulut kita mempengaruhi syaraf otak kita dan menenangkan syaraf otak. Syaraf otak itu menjadi tenang apabila terkena dan terangsang oleh zat yang ada pada kayu siwak. Turun emosinya. Kalau seseorang sudah turun emosinya, terjaga bibirnya, terjaga mulutnya dari mencaci, terjaga mulutnya dari membicarakan aib orang lain, terjaga mulutnya dari memfitnah orang, karena emosi dan hatinya tenang. Demikian hebatnya tuntunan Sayyidina Muhammad SAW yang super modern. Oleh sebab itu beliau bersabda, "Aqtartu alaikum bis-siwak." Aku sunnahkan, aku ajarkan, aku wasiatkan pada kalian untuk banyak memakai siwak. Karena semakin banyak seseorang yang memakai siwak, makin tenang pikirannya, makin rendah emosinya, dan mutahharatul qalb, mensucikan mulutnya dari dosa-dosa. Kalau mulut itu suci dari dosa, doanya lebih cepat diijabah oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau wafat pun beliau sedang di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu siwak. Rasulullah itu cinta sekali dengan siwak, selalu bersiwak dalam keadaan apapun. Maka saat beliau sudah di sakaratul maut, dahi beliau sudah terus keluar keringat dan beliau dalam demam berhari-hari, seraya melirik siwak di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siwak dipegang oleh saudara kandungnya Sayyidatina Aisyah, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Ada siwak, Rasul lirik siwak itu. Rasul sudah lemah menanti detik-detik kemangkatannya. Maka Sayyidatina Aisyah yang terus menangis berkata, "Turidu siwak ya Rasulullah?" Kau ingin siwak wahai Rasul? Karena Rasul melirik siwak di tangan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Rasul mengambil, maka Aisyah mengambilnya dan membersihkan siwak itu. Setelah bersih diberikan dan Rasul bersiwak. Setelah beliau bersiwak, beliau mengambil air di bejana dan membasuh wajahnya, lalu berkata, "Inna lillahi inna fil mauti sakarat, la ilaha illallah, inna fil mauti sakarat." Beliau berkata, "La ilaha illallah." Sungguh dalam kematian itu hal yang mementingkan. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengangkat telunjuknya ke langit dan berkata, "Beliau rafiqil a'la." Aku memilih untuk bersama yang maha tinggi, dan jatuhlah tangan beliau, dan itulah beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari hal tadi yang saya sebut. Di dalam riwayat lainnya dijelaskan Rasul berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, pedihkan sakratul mautku wa khafif ala ummati." Pedihkan sakratul mautku ini dan ringankan untuk umatku. Aku saja, pedihkan untukku sakratul maut seperti pedihnya dan ringankan untuk umatku. Maka beliau berkata, "Inna ilil mauti sakarat." Sungguh pada kematian itu kepedihan, kata Rasulullah SAW. Lalu beliau mengangkat tangannya dan berkata, "Rafiqil a'la." Aku memilih untuk bersama yang maha tinggi, dan jatuhlah tangannya. Berkata Aisyah, nafas terakhir beliau merasakan menghembus pipiku, dan wafatlah Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat dengan mengamalkan sunnah.
hingga berkata para muhaddithin, sunnah terakhir yang diamalkan oleh Rasul adalah siwak. Sampai saat beliau ingin menghadap Allah pun masih beradab dengan bersiwak dulu, baru menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan akhlak agung beliau terlihat dari mulai beliau belum memangku beban risalah sampai menjadi rasul. Walaupun beliau telah menjadi rasul sebelum beliau lahir ke muka bumi, tapi membawa tugas risalah mulai usia 40 tahun. Tapi beliau dari mulai lahir sudah digelari Al-Amin, mempunyai akhlak yang agung. Lahir dalam keadaan sujud, demikian riwayat Sirat dan Hisham. Lalu beliau mempunyai akhlak yang sangat sempurna dan indah, bahkan diakui oleh musuh-musuhnya. Sampai mengemban risalah, sampai wafat pun beliau dalam akhlak yang agung. Dalam akhlak yang agung, bersiwak dulu sebelum menghadap Allah. Demikian nabiku dan nabi kalian, junjunganku dan junjungan kalian, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 jenazah sudah ditutupkan. Para sahabat yang memandikan beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan beberapa kerabat beliau. Selesai dimandikan, jenazah ditutup dengan kain negara. Dan saat itu hadirin hadirat para sahabat yang mendengar kabar datang satu persatu. Lantas Rasul sudah berwasiat kepada Sayyidina Ali, jika aku wafat nanti jangan langsung disolatkan, karena beri kesempatan Jibril dan para malaikat menyolatkan aku. Setelah itu baru kalian menyolatkan aku. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadapan kita bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dari tahun ke tahun kita lihat Maulid ini dari tahun ke tahun semakin makmur. Semoga semakin makmur para pencinta sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah kemuliaan siwak. Dan bagi kita yang ingin mendapatkan pecahan dari keridhaan Allah, ini bukan pecahan berlian, bukan pecahan emas. Kalau pecahan berlian dan emas saja bisa diperebutkan oleh manusia, bagaimana pecahan keridhaan Allah yang ada di sebatang siwak yang tidak seberapa harganya. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad, mutahharatan bil fam wa mardatan lir Rabb. Benahi hari-hari kita dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata hal itu membawa manfaat besar bagi kehidupan kita, jasad kita, kesehatan kita, dan kebahagiaan kita yang akan datang insyaallah. Semoga aku dan kalian kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tadi Kiai Haji Abdul Rahman Nawawi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di majelis seperti ini. Ini pertanyaan sering dipertanyakan ya Buya, apa dia Rasulullah hadir di majelis-majelis? Tentunya begini, kalau mau bicara dalil, diriwayatkan dalam Sahih Muslim saat Rasul bermi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Allah Musa qa'imun fi qabrihi yusalli, berdiri atas kuburnya sholat. Lalu aku ke Masjidil Aqsa, jumpa lagi dengan Nabi Musa di situ. Lalu aku naik ke langit, jumpa lagi dengan Nabi Musa di sana. Ini arwah para anbiya bisa di sana, sebentar di atas kuburnya, sebentar di Masjidil Aqsa, sebentar di langit, dan tidak ada satu batas pun bagi mereka yang telah wafat dari para syuhada dan para aulia dan para anbiya. Oleh sebab itu, tentunya tidak ada satu dalil yang sahih dan tidak mengatakan Rasul hadir di majlis maulid. Akan tetapi, tentunya dalil menguatkan ini, bahwa ruh para nabi bisa saja ada dimanapun, sebagaimana hadis riwayat Sahih Muslim. Jangankan di bumi, bahkan di langit pun Rasul bertemu dengan mereka. Bertemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, bertemu dengan para nabi di langit, bertemu lagi di Masjidil Aqsa.
Demikian hadirat hari ini tentunya sangat tidak mustahil bahwa di dalam kemuliaan majelis zikir yang dihadiri para malaikatul muqarrabin akan tentunya kita semua yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkeinginan untuk bisa jumpa dengan beliau, dan perkumpulan seperti ini sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat sahih Muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aku rindu pada saudaraku, mereka itu ya'ishuna ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Aku rindu pada saudara-saudaraku, mereka itu orang-orang yang ingin jumpa, melihat wajahku, dan mereka itu meninggalkan keluarganya dan hartanya demi ingin melihat aku, dan mereka itu hidup setelah aku wafat. Aku rindu kepada mereka. Ini malam kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga, kerjaan kita, duduk di sini. Padahal di sini kita tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kalau seandainya kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu majelis-majelis seperti inilah, tentunya majelis lain banyak, bukan hanya majelis kita, majelis-majelis kerinduan terhadap Nabi inilah yang dirindukan oleh Rasulullah, yang mengalirkan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Musnad, di dalam Sahih Bukhari tentang salah satu rahasia, bahasan saya terakhir, tentang salah satu rahasia kemuliaan kesehatan kita. Ketika para ilmuwan kita menemukan bahwa ternyata satu cara yang paling efektif untuk menyembuhkan penyakit penyumbatan darah, penggumpalan darah seperti stroke dan lain sebagainya, ternyata caranya itu adalah posisi bersujud. Posisi sujud itu 7 anggota sujud, 2 telapak tangan, dahi, lutut, kedua kaki, itu 7 anggota sujud. Ternyata yang paling banyak dan sensitif urat syaraf di tubuh kita. Ketujuh-tujuhnya disentuhkan ke bumi, dan bumi adalah gravitasi terbesar yang ada dari semua magnet. Kita sekarang dengar pengobatan pakai magnet. Ternyata magnet terbesar itu gravitasi bumi, tentunya lebih dari semua magnet, karena bumi adalah magnet terbesar. Jika 7 anggota tubuh itu disentuhkan ke bumi bagian charger yang melancarkan aliran darah di pusat-pusat syaraf, 2 telapak tangan, 2 kaki, 2 lutut, dan di dahi. Lebih dari itu, posisi kepala yang berada di bawah jantung membuat jantung memompa darah, terpompa dengan kerasnya ke seluruh urat syaraf di otak, dan itu membuat terbukanya penyumbatan-penyumbatan yang ada di otak manusia. Jadi posisi sujud itu sangat efektif. Makin lama sujud seseorang, makin sehat walafiat dia dari penyakit-penyakit berupa penyumbatan darah. Kita lihat riwayat Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu kalau sholat malam sujudnya seperti membaca 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira 10 sampai 15 menit. Posisi seperti itulah yang barangkali kita anggap berat, tapi ternyata justru posisi itu membawa kesehatan bagi tubuh kita, membawa manfaat bagi kita. Inilah ajaran yang paling modern, tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Semakin dalam para ilmuwan mempelajari biologi dan ilmu ini, maka ia akan semakin membuktikan betapa sempurnanya sunnah Sayyidina Muhammad SAW mubaraka alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat Nabi SAW yang hanya seseorang, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya pasukan, tidak punya kedudukan, dan tidak punya sesuatu, tetapi punya kekuatan Allah. Maka Rasul SAW yang hanya seorang ini diutus oleh Allah di permukaan bumi, seorang diri, seorang muslim, dan yang lainnya adalah orang yang menyembah selain Allah. Maka Rasul SAW di saat itu berdakwah dengan segala keterbatasannya, kan tetapi
tetapi Allah jadikan beliau orang yang paling sukses dari semua orang yang pernah hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling sukses? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dakwah beliau itu bagaikan batu yang dilemparkan ke dalam genangan air. Jatuh, gelombangnya kecil, makin jauh makin besar gelombangnya, makin besar dan makin besar. Demikian gelombang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang terjebak hanya di Makkah, Madinah dan sekitarnya. Wilayah yang paling jauh adalah hanya sampai di Tabuk. Beliau tidak sampai ke barat dan timur, apalagi tidak pula sampai ke Indonesia di masa itu. Kan tetapi gelombang dakwah beliau yang menyampaikan risalah itu sampai di sini, sampai ratusan ribu jutaan manusia masih mengikuti tuntunan Islam. Inilah semua berkat dari salah satu doa beliau, sebagaimana riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau mengangkat kedua tangannya lantas menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke semua penjuru dengan satu doa, Allahumma aqbil bi qulubihim, Allahumma aqbil bi qulubihim. Wahai Allah, datangkan hati mereka, kata Rasul, menghadap ke kanan, ke kiri. Orang-orang yang melihat Rasul mau apa ini? Di depannya tidak ada orang-orang, kiri kanan bawah belakang, semua penjuru beliau berdoa, ya Allah, datangkan hati mereka, datangkan hati mereka. Ternyata munajat itu tentunya didengar oleh Rabbul Alamin, disampaikan dengan gelombang kemuliaan yang Allah munculkan lewat para muhajirin dan ansar, tabi'in, tabi'in, asrafun salihin, sampai malam hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling banyak pengikutnya di dunia dan di akhirat. Dari salah satu keberkahan doa beliau, Allahumma aqbil bi qulubihim. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala demi kesempurnaan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa untuk saudara kita yang terjebak dalam perzinahan, dalam perjudian, dalam kemaksiatan, dalam narkotika, dalam kerusakan akidah, dalam kehancuran akidah, dalam penyelewengan akidah, atau segala dosa-dosa besar, atau yang durhaka pada ayah ibunya, atau dosa-dosa besar lainnya. Allahumma aqbil bi qulubihim. Wahai Allah, datangkan hati mereka pada keluhuran. Allahumma aqbil bi qulubihim, Allahumma aqbil bi qulubihim, Allahumma aqbil bi qulubihim. Wahai Allah, datangkan hati mereka kepada taubat, datangkan jiwa mereka kepada hidayah, datangkan jiwa mereka kepada kemuliaan syariah. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Fadli wal In'am, ya Rahman ya Allah. Juga kami berdoa untuk diri kami, ya Rahman ya Rahim, dan semua yang mendengarkan acara ini di wilayah-wilayah lainnya. Rabbi, benahi jiwa kami, benahi sanubari kami, tumbuhkan sifat-sifat mulia pada kami. Barangkali ada banyak sifat-sifat hina yang belum bisa tercabut dari hati kami, maka benahilah, maka cabutlah, ganti dengan kemuliaan. Segala musibah atau penyakit atau kesulitan yang belum terselesaikan pada kehidupan kami, cabut, ganti dengan kesembuhan, ganti dengan kemudahan dan penyelesaian. Ya Rahman ya Rahim, wahai yang Maha Tunggal dan Maha Abadi, faqulu jami'an ya Allah, 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 ya
hadirin tabligh akbar majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir akbar jalalah akan diadakan di kediaman Saudara Rijal jam 21.00 Pancoran Barat 5/4 dari 06 Pancoran Jakarta Selatan. Dan pada malam Ahad tabligh akbar dan ziarah kubra di Masjid Al-Muhajirin jam 21.00 Komplek Tan Sito Jalan Laman Pondok Kelapa Jakarta Timur. Dan kemudian tentunya bersama ayahanda kita Kiai Haji Abdul Rahman Nawawi di Majlis Akbar Pondok Pesantren Al-Wahabi jam 20.00 Jalan Raya Sawangan nomor 21 Depok. Dan bagi mereka yang akan hadir konvoi dari Masjid Al-Munawwar atau dari wilayah Jakarta Timur dan wilayahnya masing-masing, hadirin hadirat yang masih mempunyai waktu luang tetap di depan untuk meneruskan munajat kita dengan doa yang diajarkan guru mulia kita Al-Hafidz Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib, untuk agar Allah menjaga kemuliaan dan menyelamatkan muslimin, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat pemimpin-pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi muslimin. Dan di sini hadir banyak dari para calon legislatif yang hadir bersama kita, mereka yang berniat mulia untuk membenahi umat, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Fadhal masykur. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya guru kita Haji Syafiq Ahmad. Beliau salah seorang yang juga selalu berjuang dalam dakwah. Beliau ini akan mengadakan maulid akbarnya pada malam Ahad yang akan datang bersamaan dengan acara kita, tapi tentunya sebelum acara kita. Ya, jadi yang punya waktu monggo kunjung terlebal pada maghrib pada Isya. Insyaallah saya juga akan kunjung dulu ke majelis beliau, baru meneruskan ke majelis berikutnya malam Minggu yang akan datang. Kiai Haji Syafiq Ahmad, semoga dilimpahi kesuksesan acaranya.
Ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pengumuman lain yang telah saya sampaikan, semua saudara-saudara kita yang terkena penyakit di sini banyak meminta doa agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit beri kesembuhan digantikan dengan afiat dan rahmah, dan juga mereka yang wafat agar dimuliakan di alamul barzakh bersama Muharrabi dan Siddiqin, dan semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa penutup kita mohonkan kepada Buya Kiai Haji Abdul Rahman Alawi Ridwan Masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukathfiru mazidahu wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Allahumma la tad'ala fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa kasharta wa la ghaiban illa radadta wa la aduwan illa kabatta wa la fasadan illa aslahta wa la khallatan illa sanadta ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.